Sisingamangaraja 12 dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginoar Ompu Pulau Batu, tanggal 18 Februari tahun 1845 sampai 17 Juni tahun 1907, adalah seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Sisingamangaraja 12 dilahirkan dengan nama Patuan Bosar Sinambela. Ia naik tahta sebagai pada tahun 1876 untuk menggantikan ayahnya, Sisingamangaraja Si yang bernama Raja Sohahuaon Sinambela. Sebagai seorang Singamangaraja, Patuan Bosar Sinambela juga berperan sebagai Raja Imam. Dari Patuan Anggi Sinambela, Sisingamangaraja 12 mendapatkan pahompu panggoaran bernama Pulau Batu Sinambela sehingga ia digelari sebagai Ompu Pulau Batu Sinambela. Sisingamangaraja 12 adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Raja Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika itu, yang datang berkeliling di kawasan utara Sumatera untuk menempatkan pejabat-pejabatnya. Dalam sepucuk surat kepada Marsden bertahun 1820, Thomas Stamford Raffles menulis bahwa para pemimpin Batak menjelaskan kepadanya mengenai Sisingamangaraja yang merupakan keturunan Minangkabau dan bahwa di Silindung terdapat sebuah arca batu berbentuk manusia sangat kuno yang diduga dibawa dari Pagaruyung. Sampai awal abad ke-20, Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Pagaruyung melalui perantaraan Tuanku Barus yang bertugas menyampaikannya kepada pemimpin Pagaruyung. Sementara itu, sumber dari pemerintah daerah setempat menyebutkan bahwa dinasti Singamangaraja bermula dari salah satu keturunan si Raja Oloan. Si Raja Oloan memiliki 6 orang putra yakni Naibaho, Si Hotang, Bakara, Sinambela, Sihite, dan Simanulang. Kemudian, Sinambela memiliki 3 orang putra, salah satunya adalah Raja Bona Nionan. Raja Bona Nionan menikah dengan seorang Boro Pasaribu. Anak dari Raja Bona Nionan adalah Raja Manghuntal yang kemudian mengawali dinasti Singamangaraja sebagai Sisingamangaraja. Penobatan Sisingamangaraja 12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy, politik pintu terbuka. Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, dan yang tidak mau menandatangani Korte Verklaring, perjanjian pendek, di Sumatera, terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain, Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Pada tahun 1824, seluruh wilayah koloni Inggris di Sumatera diberikan kepada Belanda melalui Perjanjian Inggris dan Belanda, Anglo-Dutch Treaty of 1824. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasainya di Sumatera. Pada tahun 1873, Belanda melakukan invasi militer ke Aceh melalui Perang Aceh. Kemudian, Belanda melanjutkan invasi ke Tanah Batak pada 1878. Para raja kampung Batak, Huta, yang beragama Kristen menerima masuknya Hindia Belanda ke Tanah Batak, sementara Raja Bangkara, Sisingamangaraja 12, yang memiliki hubungan dekat dengan Kesultanan Aceh, menolak dan menyatakan perang. Pada tahun 1877, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamangaraja 12. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda dan para misionaris sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja 12 di Bangkara tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari tahun 1878, pasukan Belanda tiba di Pa Raja, tempat kediaman misionaris Ingwer Ludwig Nommensen. Kemudian, beserta misionaris Nommensen dan Simoneit sebagai penerjemah, pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan.
Kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja XII, yang kemudian mengumumkan pulas, perang, pada tanggal 16 Februari tahun 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Pada tanggal 14 Maret tahun 1878, datanglah Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei tahun 1878, Bangkara yang merupakan pusat pemerintahan Sisingamangaraja ke-12 diserang oleh pasukan kolonial. Pada tanggal 3 Mei tahun 1878, seluruh Bangkara telah ditaklukkan. Namun Sisingamangaraja XII beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara, para raja yang tertinggal di Bangkara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan Hindia Belanda. Walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Sisingamangaraja XII terus melakukan perlawanan secara gerilya. Hingga akhir Desember tahun 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, Huta Ginjang, Gurgur juga telah ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda. Di antara tahun-tahun 1883 sampai tahun 1884, Sisingamangaraja XII berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh, secara ofensif menyerang kedudukan Belanda antaranya Uluan dan Balige pada Mei tahun 1883, serta Tanggabatu pada tahun 1884. Sisingamangaraja XII tewas pada tanggal 17 Juni tahun 1907 saat disergap oleh sekelompok anggota Korps Marsose, sebuah pasukan khusus Belanda. Penyergapan tersebut dipimpin oleh Hans Christoffel di kawasan Sungai Aek Sibulbulon, di suatu desa bernama Si Onom Hudon, di perbatasan Humbang dengan Dairi. Sisingamangaraja ke-12 menghadapi pasukan Korps Marsose sambil memegang senjata pisau gaya dompak. Kopral Souhoka, seorang penembak jitu pasukan Marsose, mendaratkan tembakan ke kepala Sisingamangaraja XII tepat di bawah telinganya. 6. Menjelang nafas terakhir, ia tetap berucap, "Ahu Sisingamangaraja," bahasa Indonesia, "Aku Sisingamangaraja." Turut gugur bersamanya adalah kedua putranya, Patuan Nagari Sinambela dan Patuan Anggi Sinambela, serta putrinya, Lopian Bear Sinambela. Sementara keluarganya yang tersisa ditawan di Tarutung. Sisingamangaraja XII kemudian dikebumikan oleh Belanda secara militer pada tanggal 22 Juni tahun 1907 di Silindung, setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Dairi. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Soposurung, Balige sejak tanggal 14 Juni tahun 1953, yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sisingamangaraja XII digelari Pahlawan Nasional Indonesia dengan Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 1961. Surat ini tertanggal tanggal 19 November tahun 1960.